94,1 Salsabila FM, radionya orang Madura. Sahabat Salsa, masih bersama saya Nadia dan rekan saya Mbak Riza di Talkshow FRB yang bekerja sama dengan Salsabila FM dengan tema perjuangan para nakes puskesmas Kabupaten Sampang di tengah bencana COVID-19. Oh ya, ini sudah ada sahabat Salsa yang bertanya nih Pak. Ini kita langsung ke pertanyaan sahabat Salsa aja ya. Iya, Untuk ada. Oke Mbak Riza. Ini salah satu dari penanya sahabat Salsa dari Bapak Nasihuddin. Assalamualaikum Bapak Zainuddin di Perumahan Peliang Sampang. Bagaimana sih Bapak rasanya terkena atau terpapar COVID-19? Dengar-dengar nakes di Kedungdung ada yang pernah terpapar COVID. Wah, ini pertanyaannya kayak mengacu ke Bapak Zahruddin sebagai kepala kan? Pak, Karena beliau pernah terpapar, iya kan Mbak Nadia? Oke. Pengalamannya terpapar virus COVID-19. Iya. Bagaimana Bapak? Monggo, ini pertanyaan kayaknya mengacu ke Bapak Ya, mungkin pengalaman Zahruddin. pribadi juga bisa. Iya. Terima kasih. Itu pertanyaan dari sahabat Salsa siapa ini? Nasihuddin. Nasihuddin hampir Di sama. perumahan Peliang Iya, sini iya, mungkin iya. belakang. Hampir sama. Oh, mungkin dia tahu nih bahwa kampus Kedungdung terkena COVID ini. Ya. Kalau bicara pengalaman, kayaknya pengalaman pahit ini ya. Artinya yang perlu saya garis bawahi, pengalaman ini jangan sampai terjadi pengalaman ini terjadi kepada teman-teman sahabat Salsa, terutama masyarakat juga nih. Pengalaman saya yang kena COVID ini, kalau dulu nih kebanyakan orang kena COVID nggak mau ngasih tahu kalau COVID. Ya, tapi kalau di era sekarang sudah terbiasa nih. Saya juga akan menyampaikan terima kasih kepada penanya karena ini merupakan suatu informasi yang perlu diterima oleh sahabat Salsa bahwa COVID ini memang ada, betul-betul ada. Ya. Jadi bagi orang yang tidak percaya dengan COVID, saya ini adalah orang yang mantan COVID. Mantan Iya. yang terkena. Iya. Saya divonis COVID itu pada akhir Desember sampai awal Januari. Ya, jadi saya tahun barunya di rumah sakit. Seperti apa sih Pak? Gitu ya. Iya. Kalau saya bisa mengatakan, kalau bisa milih ya, kalau bisa milih, lebih baik sakit yang lain lah, ya gitu ya. Contoh, kalau sakit patah tulang mungkin nyerinya nih, sakit gitu ya. Tapi kalau COVID nggak bisa menyeluruh sakit nih, karena yang terserang adalah kita nggak bisa nafas gitu ya. Iya. Kalau orang nggak bisa nafas ya sudah, apa yang mau dibilang? Sakit hati aja kali Pak. Sakit hati jangan lah. Jangan sampai sakit hati dong Pak. Jadi kalau COVID ini nafas nih ya, yang menjadi taruhannya adalah nafas. Kalau nafas ya gimana lagi kalau kita nggak bisa nafas nih, nggak ada yang dipikir saya punya ini, nggak ada nih, udah paling mati yang nih. Jadi sangat-sangat perjuangan di dalam menghadapi COVID ini saya. Sangat tidak enak ya Pak rasanya. Sangat tidak enak karena ada yang nafas itu Pak. Dan perlu saya sampaikan bahwa saya masuk di rumah sakit itu dengan oksigen. Bahkan oksigen yang digunakan kalau orang-orang COVID ini yang sudah parah ini tidak cukup dengan oksigen yang biasa nih, yang dari tabung itu ya. Tetapi kita pakai oksigen yang khusus ya, dengan height-nya, tekanan yang paling tinggi. Kalau nggak begitu ya nggak bisa nafas bener ini. Sangat menyakitkan. Dan yang paling menyedihkan ketika saya tanya ke petugas atau perawatnya itu, ketika masuk saya 2 hari, Pak dokter, kapan saya bisa sembuh? Gitu ya. Nanya Mbak, semua. iya, kapan saya bisa sembuh? Jawabannya bukan 5 hari, bukan. Tetapi Bapak, pengalaman di sini dulu ada pernah seperti Bapak ini, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan bisa sembuh. Ini bisa sembuh, gitu. Diibaratkan kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia tidak menyatakan 10 hari,
12 hari enggak, tapi dulu pernah ada yang sakit seperti Bapak, sembuh, alhamdulillah bisa sembuh 1 bulan gitu. 1 bulan. Aduh, akhirnya gimana ya? Mau tidak mau saya berpikir juga nih ya, kapan saya sembuh? Karena saya juga dari orang kesehatan bahwa COVID itu bisa cepat sembuh dari semangat. Akhirnya saya tidak larut dengan bahasa 1 bulan. Ya. Ini ada Ya. telepon dari sahabat Salsabila, mungkin bisa langsung kita sambungkan. Waalaikumsalam. Iya, Monggo Bapak, dengan Siapa Bapak di siapa? Bapak siapa di mana? Oke, Muhammad Ali, Jalan Wilis. Pertanyaannya Pak? Iya. Iya, halo Pak. Iya, Waalaikumsalam. Iya, pertanyaannya mungkin bisa langsung ditanya. Iya, langsung. Ya. Mungkin Oke. bisa langsung dijawab Iya. oleh Bapak Bapak Zahrudin Zahrudin. atau Dr. Hilmi. Iya. Terima kasih Terima atas kasih. pertanyaannya. Ya. Baik, untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat, terutama di wilayah Puskesmas Kedungdung itu bukan pekerjaan yang sangat mudah ya. Iya. Tetapi memang ini tantangan bagi kami. Bukan hanya di wilayah Kedungdung nih, bahkan di Kabupaten Sampang banyak orang nggak percaya. Sekabupaten. Tetapi ini bukan suatu hal yang tidak perlu kita lakukan. Justru dengan adanya informasi seperti ini, kami dari Puskesmas Kedungdung harus berusaha bagaimana masyarakat di wilayah Puskesmas Kedungdung ini atau di Kecamatan Kedungdung percaya dengan adanya COVID ini, walaupun tidak mudah. Apa yang sudah kami lakukan di Puskesmas Kedungdung? Dari awal kami sudah melakukan sosialisasi dari beberapa cara, baik media sosial, baik dari kunjungan rumah ke rumah, bahkan saya menggunakan juga lembaga-lembaga yang ada di Puskesmas Kedungdung. Misal ya, kami juga berbicara melakukan koordinasi bekerjasama dengan teman-teman NU yang ada di wilayah Puskesmas Kedungdung. Dan juga kami juga sudah melakukan yang namanya membuat media sosial melalui Facebook, melalui media-media sosial yang Iya, ada di YouTube. yang ada di Puskesmas Kedungdung. Tenaga kesehatan kami juga digerakkan melalui bidang desanya ya. Puskesmas Kedungdung juga punya 9 desa nih. Kalau di Kecamatan Kedungdung ada 18, itu kita gerakkan semua nih. Kita pakai yang namanya Karang Taruna. Memang untuk melihat sampai di mana sih keberhasilan untuk melihat bahwa wilayah Puskesmas Kedungdung atau Kecamatan Kedungdung masyarakat percaya, itu memang sulit ya, sulit. Tapi kita sudah melakukan hal-hal semacam itu di dalam rangka masyarakat bisa mempercayai. Sekaligus juga kita bekerja sama dengan Forkopincang, kepolisian dan Ramen
Setiap pasaran juga kita melakukan apa namanya operasi justisi, ya. Pembelian masker, tapi yang namanya masyarakat memang apa ya, karena tidak terkenal mungkin ya, tidak terkenal sendiri, ya mungkin mereka masih belum semuanya. Kalau mengatakan tidak percaya nggak mungkin, ya. Tapi kalau tidak semuanya iya. Contoh ini teman-teman dari NU, teman-teman dari pondok meyakini bahwa COVID itu ada. Salah satu contohnya kita melakukan vaksinasi di pondok. Kalau pondok mau, berarti dia percaya dengan adanya COVID. Yang kedua, kita juga melakukan kegiatan melakukan rapid test. Kemarin kami ke Sekudungdung bekerja sama dengan teman-teman MWCNU melalui LKNU-nya, kita melakukan rapid test di sana. Ini salah satu bukti bahwa masyarakat itu percaya dengan adanya COVID, walaupun tidak semuanya. Iya, Mungkin itu intinya Mas. tetap selalu semangat ya Pak, tidak Iya, patah semangat oke. sama sekali untuk Iya. membuat masyarakat percaya. Iya, tetap kita lakukan Oke. semuanya nih. Bisa dilanjut Bapak dengan tadi cerita Bapak yang terkena COVID gitu. Karena masih belum tuntas tadi. Iya. Iya. Masih penasaran, Pak? Masih Ini penasaran ya, iya. Baik, masalah COVID yang saya alami ini memang membuat sebuah saya itu menjadi lebih semangat di dalam mengkampanyekan bahwa COVID ini ada ya. Karena saya rasakan sendiri, mana yang pakai O2 selama 16 hari nih, ya 16 hari harus pakai O2 gitu ya. Jadi sebuah kejadian yang sangat melelahkan sebenarnya ya. Cuman yang saya yang saya tetap ingat di dalam saya selama saya sakit itu, saya harus sembuh. Saya harus sembuh. Saya harus semangat. Karena memang COVID ini kalau tanpa semangat, orang itu tambah stres, biasanya tambah cepat ini. Drop ya, Pak. Iya, tambah drop, tambah cepat, tambah cepat turun ini. Jadi mental kita juga harus Iya, ini ya, Pak, iya. ya. Harus Bahkan positif. makan kalau makan satu harus dua, ini harus dua kali. Double ya, Iya. Pak, ya. Itu pengalaman saya, dan mudah-mudahan pengalaman saya tidak dialami oleh teman-teman atau Amin. Terima kasih. Oke. Nyaring aminnya ya. Ini ada salah satu pertanyaan lagi dari teman Salsa. Kayaknya ini mengacu pada Dr. Hilmi. Oke, Mbak Nadia dibaca, Pak. Ada dua pertanyaan dari Mbak Suci. Dari Mbak Suci di Jalan Pahlawan, pertanyaannya, apa perbedaan dan untung ruginya sebelum ada COVID dan sesudah ada COVID bagi tenaga medis? Yang kedua, mungkin dengan adanya COVID, masyarakat jadi lebih menjaga kebersihan dan kesehatan. Apa hikmah dari adanya COVID ini? Terima kasih. Harus dakwah ini kayaknya, Dokter. Kayaknya harus sesi tersendiri. Kurang banget ya dok ya ini ya. Mungkin Jadi- harus dijelaskan episode lain sama dokter Mungkin Hilmi. untungnya tambah gemuk mungkin. Baiklah Mbak Suci, terima kasih atas pertanyaannya, cukup bagus ini. Jadi perbedaannya apa sih gitu waktu sebelum ada COVID, terus sekarang kita hampir 2 tahun bergelut dengan COVID. Itu untung ruginya sebenarnya kalau misalkan dilihat, kami sebenarnya pada saat awal ada COVID maupun sampai sekarang sih, kalau dihitung-hitung sih banyak ruginya. Dalam arti rugi secara waktu, rugi secara misalkan kesiapan dan lain sebagainya untuk pelayanan yang dulu kita tidak harus pakai APD yang lengkap sekali gitu. Sampai teman-teman itu awal-awal sekali itu ketika misalkan ada yang dicurigai atau misalkan suspek, kita bahasanya sebenarnya bukan kita mencurigai apa, itu untuk keamanan kami juga, untuk keamanan juga pasien, bahwa kita ketika misalkan sama-sama pakai masker, sama-sama menaati prokes, itu sama-sama saling menjaga. Dalam arti kita coba bayangkan ketika misalkan satu puskesmas, ketika misalkan satu fasilitas kesehatan, bisa klinik juga, bisa rumah sakit juga, kita bayangkan bahwa layanan itu terhenti, layanan itu harus lockdown,
hanya karena banyak sekali nakes yang terpapar. Dalam arti ada bahasanya dulu sih bukan, saya tidak setuju ya kalau misalkan ada pasien yang berbohong dan lain sebagainya, karena memang itu aib gitu loh. Pada saat itu stigmanya sangat kuat sekali gitu loh, bahwa ketika saya kok sudah hilang penciuman ini, jangan-jangan gitu loh ya. Jadi jangan-jangan saya sudah gini, tapi karena ini sangat dinilai aib, bahwa ketika misalkan tetangga saya kalau tahu habis ini keluarga saya udah disapa lah, ya mungkin juga dijauhin, ya dan lain sebagainya. Itu sudah seperti itu memang, bahwa kita bayangkan bahwa pernah ada atau banyak sekali fasilitas kesehatan, baik itu mulai dari puskesmas maupun rumah sakit yang terpaksa harus lockdown gitu loh. Kita coba lihat ruginya ke siapa sih? Ruginya buat rumah sakit jelas, rumah untuk puskesmas jelas gitu loh, bahwa layanan yang biasa dilakukan itu terhenti untuk sementara waktu. Ruginya untuk masyarakat jelas sekali, bahwa kita tidak hanya harus mengurusin COVID gitu loh, kita juga memang harus fokus di COVID itu sendiri. Akan tetapi pasien-pasien yang misal pasien yang harus kontrol secara teratur, dia harus ketemu dengan dokternya, dia harus mendapatkan perawatan-perawatan yang rutin dan lain sebagainya, terpaksa memang harus berkurang gitu loh. Sehingga menurut saya ruginya cukup banyak, akan tetapi ada untungnya juga sih. Ada untungnya seperti ini. Yang paling jelas, paling memang kita diuntungnya itu bahwa kita melihat bahwa sistem kesehatan nasional kita masih perlu banyak yang diperbaiki. Itu aja. Jadi memang kita melihat dari sisi misalkan kesediaan, kesiapan kita untuk menghadapi pandemi. Kita juga tidak memungkiri bakal ada, kita tidak berharap ya, cuman kita harus siap secara sistem kesehatan nasional, bahwa kita juga harus siap. Juga kita juga melihat bahwa ternyata banyak nih fasilitas kesehatan yang belum memadai gitu lah. Ruang-ruang isolasi ternyata kita ada banyak gitu. Jadi kan lebih aware gitu ya. Lebih aware gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang tenaga kesehatan nih yang paling banyak untungnya gitu loh, yang banyak terpapar iya gitu loh. Kita banyak terpapar iya gitu loh, tapi kan melihatnya kan hanya dari itu gitu loh. Jadi memang untungnya kami itu. Jadi memang melihat bahwa kita sama-sama membenahi, bahwa sistem kesehatan kita perlu dibenahi, perbaiki terus dan lain sebagainya. Ruginya sih yang tadi, ya mudah-mudahan kita melihat bahwa kerugian ini juga tidak semata-mata dinilai, untung ruginya tidak dinilai dari sisi materi, tapi dilihat dari apa sih yang kita dapatkan, pelajaran apa yang banyak yang kita dapatkan di pandemi ini, seperti itu ya. Untuk hikmah ya, ini kayaknya sudah hikmah setelah pandemi ya dok ya. Hikmah selama ya kayaknya, selama ini banyak sekali hikmah yang kita dapatkan. Masalah pandemi ini banyak sekali, bahwa yang paling banyak itu kita ternyata ketika di rumah, bahwa kita sebelum ada COVID ini di rumah jarang memperhatikan, bahwa saya sendiri merasakan, saya sendiri merasakan sendiri bahwa ternyata sudah bisa ini nih gitu loh, anak sudah bisa ini dan lain sebagainya. Kita yang biasanya dulu tuh sempat mau beli di luar aja takut, akhirnya banyak ibu-ibu ini yang bisa masak ya, akhirnya skillnya nambah gitu kan. Hikmahnya juga kita lebih peduli dengan kesehatan, lebih peduli dengan kebersihan, yang dulu jarang cuci tangan, padahal padahal anjuran untuk cuci tangan itu bukan hanya terkait COVID ya. Jadi anjuran cuci tangan sebelum makan, kita dikajari oleh orang tua. Apalagi sesudah makan ya Mas. Sesudah makan iya belepotan. Oke, dan tentunya lebih memperhatikan istri dan anak. Oh iya itu jelas. Jadi itu hikmahnya banyak sekali. Iya. Nah, mudah-mudahan kita banyak sekali gitu loh hikmah yang kita dapatkan dari COVID ini. Iya, oke. Ini ada salah satu sahabat salsa
dengan nama Arta mau nanya bagaimana cara nakes menghadapi warga yang tidak mau divaksin, serta bagaimana cara menghadapi masyarakat yang tidak percaya dengan COVID. Kayaknya kepada dua narasumber ini. Monggo Pak. Silakan. Mas Arta, monggo didengar. Baiklah. Dulu ya. Terima kasih untuk Mas Arta. Ini problem kita bareng ini ya, kita bersama. Jadi bahwa tadi awal itu ada yang bilang bahwa seperti apa sih nakes atau teman-teman di kesehatan ini. Sebenarnya balik lagi bahwa baik itu kesehatan, baik itu bidang-bidang yang lain, kita berharap bahwa kita sama-sama merasakan ini tugas bersama. Dalam arti seperti ini. Kesehatan masyarakat itu tidak semata-mata harus dilakukan oleh nakes atau tenaga kesehatan, tenaga medis. Itu tidak semata-mata seperti itu. Karena apa? Misalkan saya sendiri sebagai dokter, itu ketika pasien datang ke praktek ya, atau ke fasilitas kesehatan, itu kami tidak 24 jam bareng mereka. Yang bareng mereka 24 jam atau banyak sekali, satu diri sendiri, yang jelas kan ya. Yang kedua keluarga, bahwa ketika keluarga diri sendiri aware dulu terhadap kesehatan, itu insya Allah penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan banyak yang teratasi. Misal gini, jangankan COVID ya, masalah-masalah yang misal ya, penyakit kadang pasien itu datang ya dengan gula darah di atas 200 dan lain sebagainya. Terus bilang sama dokter kan cuma tanya gini, ibu ini di atas normal dan lain sebagainya, ibu pernah punya ini terkontrol dan lain sebagainya. Ternyata dibilang, Pak dokter saya makan apa ya? Saya nggak tahu bu, saya bilang gitu kan. Jadi sama seperti itulah. Terus balik lagi, gimana menghadapi vaksin ini yang nggak mau vaksin. Kita nggak bisa maksa sebenarnya, bahwa dalam arti balik lagi vaksinasi itu sendiri itu ikhtiar kita bersama. Dulu sebelum ada vaksin, masyarakat tanya vaksinnya kapan gitu kan ya, vaksinnya kapan nih, kok lama lah, kok apa, itu banyak yang tanya. Setelah itu mulailah proses, kita kan tahu kan uji klinis dan lain sebagainya, kok cepet banget gitu kan ya. Jadi setelah dijelaskan oleh ahlinya bahwa cepat itu memangkas birokrasi yang mestinya dulu harus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu kita pangkas untuk mempercepat, karena memang kita harus segera menyediakan seperti itu. Lalu masyarakat diharapkan memang balik lagi bahwa masyarakat mau ndak berpartisipasi untuk sama-sama kita ikhtiar gitu loh. Setelah itu masyarakat tanya aman ndak gitu loh, ya kan? Akhirnya dikeluarkan nih efikasinya berapa, tingkat keamanannya di negara atau uji klinisnya yang terakhir tuh seperti apa dan lain sebagainya. Kalau misalnya efek sampingnya apa dan lain sebagainya, ternyata ada yang yang serius atau yang berat gitu. Intinya aman gitu. Aman. Setelah itu tanya lagi, halal ndak? Oh, yang UI sudah ngeluarin nih gitu kan. Jadi aman dan halal. Sekarang masyarakat ini sebenarnya mau apa tidak? Satu, yang kedua masyarakat, ayolah kita berpartisipasi bahwa ini bukan hanya untuk kita sendiri, bahwa kita juga punya saudara-saudara di luar sana, minimal keluarga yang harus kita sama-sama kita jaga kesehatannya, kepentingan bersama, ya betul. Lalu kita terus-menerus melakukan edukasi, melakukan promosi-promosi. Monggo silahkan ketika misalkan kurang yakin, banyak sekali teman-teman dari nakes sendiri, saya sampai gini, lah ini kan nakes yang tanya. Kebetulan saya di Puskesmas itu sebagai konselor ya, jadi kami dilatih sebelum ini, dilatih vaksinator, jadi konselor. Kita juga memperbanyak untuk membaca literatur yang berhubungan dengan vaksinasi. Kita juga sama-sama belajar tentang ini. Akhirnya kita nakes sendiri tuh banyak pertanyaan, dok, saya punya ini, punya itu dan lain sebagainya. Lalu kita juga tetap harus mengedukasi ya, jadi mengedukasi. Selanjutnya tadi yang nggak mau itu apa Pak ya? Yang kedua itu pertanyaan Apa yang dilakukan nih? apa yang dilakukan? ya, yang pertanyaan Mas Arta, cara menghadapi
menghadapi masyarakat yang tidak percaya dengan COVID? Itu tadi Iya. persuasif, kita tetap persuasif, promotif, promosi-promosi tetap kita lakukan sambil lalu memang kita harus memberikan kepercayaan. Kita sudah memberikan gini, gampangnya gini, nakes sudah memberikan contoh bahwa kita ketika misalnya divaksin dengan ada komorbid, dari nakes juga ada komorbid gitu. Kita sudah divaksin, alhamdulillah kurang lebih 90% ke atas kita sudah divaksin. Oke. Ini pertanyaannya lumayan serius Nah, ini. yang tadi tuh saya Iya. ini Mbak, malah ada pertanyaan. Ini Mas pertanyaannya Arta. ini juga. Mas Arta tuh udah vaksin belum? Oh iya, Mas Artanya sendiri sudah Udah vaksin apa vaksin enggak? belum? Nah, ini ada salah satu sahabatnya Mbak Roro dari Terjun mau nanya dong, kenapa kalau vaksin harus di lengan atas suntiknya? Ya, mungkin saya mau nambahin Dan juga. kenapa harus 2 kali vaksin? Oh iya, Harus 2 kali siap. vaksin. Oke. Silakan. Kenapa dari Jadi suntik saya di lagi nih. di tangan ya Mbak Roro? Kalau Baiklah. saya jauh nanti saya pingin yang di bokong kan. Sebenarnya gini, kenapa vaksinasi itu lebih tepatnya sih di lengan atas ya, lengan atas. Kenapa sebelah kiri? Karena memang satu vaksinasi itu dilakukan untuk vaksin Sinovac maupun AstraZeneca ini itu disuntikan intramuskular atau di dalam otot. Jadi itu memang kita pilih otot yang besar ya, otot besar itu otot Oh, ada di sebelah kiri ya, Dok? ada di lengan atas atau memang di bokong. Tapi mohon maaf kalau misalnya di bokong kan kurang pantas gitu loh, karena memang ini kan sasarannya banyak ya. Oh, buka-bukanya Bukan banyak juga. bukaan. Satu yang kedua memang susah ya secara etis dan lain sebagainya. Memang kita tidak lebih efisien juga di lengan. Kenapa lengan sebelah kiri? Karena lengan sebelah kiri itu, tangan sebelah kiri memang rata-rata memang karena jarang sekali digunakan. Jadi dominannya kan kanan daripada yang kiri gitu loh. Jadi memang itu relatif lebih aman. Kita juga bisa memantau ketika disuntik dan lain sebagainya. Itu lebih aman, efisien itu. Terus selanjutnya itu Kenapa 2 kali suntikan? Gitu? kenapa 2 kali suntikan? vaksin? Kenapa enggak 3 kali ya? Iya, Ya, kenapa kalau mau enggak? 5 kali boleh nggak? Kenapa kok 2 kali? Yang pertama itu untuk kenal ya. Jadi untuk kenal di vaksinasi pertama, pemberian dosis pertama itu untuk kenal dulu. Jadi dalam arti kita memberikan vaksinasi yang pertama itu kita memberikan pengenalan terhadap tubuh antibodi supaya kenal dulu. Ini untuk yang Sinovac itu inaktif virus, jadi virusnya yang inaktif. Sementara kenapa kok 2 kali? Yang 2 kali itu untuk memperkuat yang dosis pertama. Jadi kita perlu sel memori yang lebih banyak, antibodi yang lebih siap untuk untuk virus COVID ini. Jadi memang kenapa harus 2 kali seperti itu. Jadi memang ya balik lagi kebutuhannya memang sel memorinya itu dirangsang terus supaya kenal nih virus COVID-19 seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk nakes sendiri kan mungkin sudah divaksin semuanya ya, Dok ya, Pak ya. Insya Allah. Ya. Kalau untuk masyarakat umum seperti saya dan Mbak Riza, kalau pengen vaksin gimana tuh Pak cara mendaftar atau ininya tata caranya lah Iya. mungkin. Kalau mau vaksin. Ya, Iya. baik. Sebenarnya pelayanan vaksin ini mudah sekali ya. Nah, di tempat-tempat layanan di tiap minimal di puskesmas itu sudah siap semuanya untuk memberikan layanan vaksinasi. Jadi ketika ada di wilayah puskesmas itu langsung aja kita daftar di puskesmas itu. Atau kalau punya sebuah perkumpulan kita mendaftar melalui perkumpulan itu ya, perkumpulan itu sehingga puskesmas itu lebih mudah karena pelaksanaan vaksin ini sebenarnya kalau kita melihat dari dosis satu botol itu untuk 10 orang. Jadi kalau kelompok enak nih, ini Pak saya daftar namanya ini dengan namanya ini, nomor HP-nya ini, ada 10 orang. Satu botol itu isi berapa mili, Pak? Itu isinya 5 mili ya, Untuk 10 orang ya. 10 orang. Wow. Kita kirain satu botol 1 orang, Mbak Nadia. Botolnya kecil, Mbak. Kecil, bukan Iya. botol aqua ya. Iya. Bukan buat diminum, Pak. Jadi mudah sekali kita di Kabupaten Sampang Dan sekarang
Dan sekarang kita informasikan bahwa itu lebih ringkas ya. Lebih ringkas bukan berarti kita mengurangi kualitas pelayanan. Iya. Jadi sekarang itu 2 meja, Tidak ribet lagi ya. tidak ribut lagi 4 meja yang sebelumnya. Juga screeningnya juga dari data-data yang sudah dihimpun dari nakes, dari mana, dari pelayan publik dan lain sebagainya, karena memang kejadian ikutan pasca imunisasinya. Jadi setelah disuntikan baik itu vaksinasi pertama, yang kedua itu minimal sekali gitu. Jadi jarang sekali Terjadi kejadian ya. dan memang kami sarankan ya. Jadi kami sarankan memang screening itu lebih baik dilakukan jauh sebelum melakukan vaksinasi. Jadi seperti ini. Kadang orang kan bilang, dok saya punya sakit ini. Nah, itu kita harus lebih aware bahwa sakit itu, mohon maaf Bapak Ibu, bukan dijadikan alasan dibawa, dok saya sakit ini, itu diobati gitu. Jadi ya diobati, jangan dijadikan Alasan ya. bukan cuma alasan, jangan dijadikan koleksi gitu loh. Jadi memang punya diabetes, punya gini, terakhir kontrol kapan? Ya kurang lebih 1-2 tahun yang lalu lah, berarti kan kurang aware gitu lah. Iya. Seperti Oke. itu. Berarti tapi untuk orang yang terkena COVID itu tidak pernah ada kejadian pas mau diisolasi itu kabur gitu ya dok ya? Karena kadang kan dengan adanya ini banyak kejadian yang aneh gitu. Itu cerita ya, cerita buruk sebenarnya ya. Kalau di BLK ceritanya beda, kalau di Puskesmas beda nih ya. Kalau di BLK, gimana kalau mau masuk BLK sulitnya bukan main. Terus habis itu ya, dokter ini yang mantan orang BLK ini. Kalau di Puskesmas ya sulit banget. Cerita itu banyak sekali Pak, banyak sekali. Iya sih. Mana orang nggak mau, akhirnya ya gimana nih? Iya. Sudah masuk rumah sakit, akhirnya balik. Ada cerita nih, orang melahirkan nih ya, orang Iya. melahirkan. Ini kan SOP-nya harus kita periksa nih, ini reaktif atau tidak. Udah, bahasanya, Pak jangan saya coronakan. Ketika pasien ini harus lahir ke rumah sakit, kita rujuk, mereka nggak mau, cabut pulang ke rumah. Takut dikoronakan. Gitu. Terus akhirnya apa ya? Inilah pekerjaan dari teman-teman yang ada di Puskesmas di dalam melayani masyarakat di era pandemi ini. Ceritanya sangat apa ya? Beragam. Beragam. Subhanallah. Semoga tetap semangat ya Pak, Bapak dan dokter. Oke. Siap. Baik, kepada pendengar dan sahabat Salsa, kita sudah sampai di penghujung dialog dengan tema. Sebelum kita akhiri dengan tema perjuangan para nakes Puskesmas Sampang di tengah bencana COVID-19. Sebelum kita akhiri dialog kali ini, mari kita simak bersama closing statement atau kesimpulan dari para narasumber kita yang luar biasa sudah mentuntaskan yang Mbak Nadia dari awal sampai akhir. Saya Semoga sebenarnya bermanfaat. ini masih perlu part 2 mungkin ya. Iya. Oke. Iya. Mungkin closing statement dari Closing statement ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya diskusi ini sangat dibutuhkan karena sebagai informasi yang real kepada masyarakat, sebagai kepada pendengar sahabat Salsa, sehingga informasi-informasi yang kemarin yang belum jelas bisa kita jelaskan di sini. Yang kedua, bahwa di dalam menghadapi pandemi ini saya setuju tidak bisa dilakukan dengan sendirian. Ya. Kita semua elemen masyarakat harus bersama-sama bekerja bersama di dalam menghadapi pandemi ini. Jadi tidak cukup orang kesehatan di dalam menghadapi pandemi ini, tapi kita butuh OPD lain, butuh organisasi, butuh tokoh masyarakat, butuh tokoh agama. Ketika semua elemen ini bekerja bareng dengan tujuan yang sama, bukan tidak mungkin Sampang ini segera bebas dari pandemi. Terima kasih. Mungkin saudari saya nambahkan, kami ingatkan pandemi ini belum berakhir. Jadi memang kita harus tetap waspada tanpa harus takut berlebihan. Kita harus tetap memang prokes 5M tetap harus diutamakan, tetap harus dikedepankan, karena itu hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh setiap orang.
Jadi setiap orang harus bisa berpartisipasi, ikut berjuang. Jadi bukan hanya perjuangannya nakes saja, kan, tetapi perjuangannya semua elemen masyarakat. Yang selanjutnya, rumah, menurut pandangan saya, rumah itu adalah tempat yang aman ketika misalkan, dan nyaman ketika kita bareng-bareng menjaga itu. Jadi misalkan ketika keluar kita menjaga prokes 5M, kita kan juga pulang dalam kondisi yang kita harapkan tidak membawa sesuatu yang tidak baik gitu kan, tidak baik, entah itu meskipun virus lah atau apalah dan lain sebagainya. Kita mau menjaga yang di dalam, sehingga setiap rumah ketika misalkan dijaga oleh setiap anggota keluarganya, saling mengingatkan, saling menjaga, dan jangan lupa saling mendoakan. Kita sama-sama ayo kita berjuang, ambil perannya masing-masing, kita sama-sama saling menguatkan. Misal kita bisa melakukan apa nih, bukan hanya kok tidak bisa melakukan ini, kok misalkan nakesnya kok gini, kita harus mengambil peran itu. Jadi sama-sama mendukung, sama-sama berjuang gitu loh. Jadi memang kita harapkan seperti itu, supaya balik lagi bahwa Sampang khususnya kabupaten yang kita cintai ini juga, negara kita juga, negara Indonesia ini, dan bahkan seluruh dunia, kita pengen bahwa pandemi ini, ayo kita bareng-bareng dengan ikhtiar yang kuat, dengan ikhtiar dan semangat, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa berkehidupan yang lebih baik. Amin. Terima kasih kepada narasumber dari BPBD Sampang serta Salsabila 94,1 FM radionya Orang Madura. Sudah di penghujung acara ya. Jadi langsung saja, tetap jaga dan cintai alam lingkungan kita. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk seluruh sahabat salsa. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kami dari FPRD Kabupaten Sampang pamit undur diri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada Mas Jamil sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.